Terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Saudara Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran terus menyiapkan calon menteri di kabinetnya. Proses seleksi dan uji kelayakan calon menteri yang kabarnya berjumlah 46 orang ditargetkan rampung 5 hari sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Otak-atik nama-nama calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang terus digodok. Jelang pelantikan 20 Oktober 2024, proses seleksi hingga uji kelayakan calon menteri pilihan Prabowo disebut sudah berjalan. Ditargetkan penyusunan kabinet ini bisa rampung 5 hari sebelum pelantikan. Presiden terpilih Prabowo Subianto bahkan akan segera memanggil para calon menterinya. Sementara itu, merespon kabar Prabowo akan membentuk kabinet dengan 46 kementerian, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan masih melakukan finalisasi. Dasko hanya memberikan petunjuk bahwa jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran datang akan disesuaikan dengan janji kampanye, yakni Astacita dan 17 program aksi. Begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya, jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat, sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu Astacita dan 17 program aksi. Tak hanya mempersiapkan nama baru di kabinetnya, namun tetap akan ada menteri di kabinet sebelumnya yang turut mengisi. Prabowo mengakui banyak calon menteri usulan partai koalisi yang bagus dan punya kapabilitas. Bahkan, menurut Prabowo, beberapa di antaranya sudah ia pantau lama dan pernah bekerja sama di kabinet Jokowi. Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju, dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri, dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable. Keputusan untuk mengisi kabinet memang berada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, seluruh partai koalisi pengusungnya pun akan mengikuti prosesnya dan menyiapkan kadernya yang dianggap layak serta kompeten. Di tengah pemilihan calon menteri, ada rumor bahwa PDI Perjuangan juga mendapatkan jatah kursi. 3 nama kader PDIP yang senter akan masuk kabinetnya, yakni Kepala BIN Budi Gunawan, Menpan RB Azwar Anas, dan Bendahara Umum PDIP Oli Dodo Kambe. Atas rumor ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara. Gibran kembali menegaskan, penyusunan kabinet sepenuhnya di tangan Presiden terpilih. Gibran yakin Prabowo punya banyak pertimbangan untuk menunjuk calon menteri terbaik. Siapapun menteri yang ditunjuk, Gibran mengaku akan loyal ke Prabowo. Ia menyerahkan ke Prabowo jika memang ada kader PDI Perjuangan yang ditunjuk menjadi menteri. Susunan kabinet kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden terpilih. Saya yakin beliau sudah menimbang-nimbang dengan matang siapa-siapa yang akan masuk, dan sekali lagi keputusannya ada di Pak Presiden terpilih. Kita menghormati keputusan beliau, kita loyal ke beliau, dan saya yakin nanti akan dipilih orang-orang terbaik untuk menempati posisi-posisi. Ya, terima kasih ya. Kita kembalikan lagi ke Pak Presiden terpilih. Rencananya, Kabinet Prabowo Gibran secara resmi akan diumumkan sehari setelah pelantikan atau 21 Oktober 2024.
Sejauh ini diperkirakan akan ada 46 kementerian dalam kabinet baru nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali Agus Irawan belusukan di Pasar Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam belusukan tersebut, Gibran mendengar sejumlah keluhan dari pedagang termasuk rencana pemindahan pasar. Saudara, seperti inilah suasana saat Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama calon Bupati Boyolali nomor urut 2 Agus Irawan ketika belusukan di Pasar Ampel, Jawa Tengah, Minggu pagi. Gibran bertemu dengan pedagang untuk mendengar keluhan terkait rencana pemindahan Pasar Ampel. Pedagang mengeluhkan rencana pemindahan pasar yang dinilai tak tepat, apalagi belum tentu lokasi baru menjamin lebih baik dari saat ini. Gratis atau gimana? Nah, salah satunya itu, dan yang paling penting kan ini apa? Saya mendengar dari Mas Agus, dari Bapak Ibu pedagang di Pasar Ampel ini bahwa pasar ini akan dipindah. Makanya hari ini kita ke sini, kita melihat keadaan pasarnya seperti apa. Yang pertama saya lihat di sini itu pedagangnya banyak. Ini salah satu pusat perekonomian, jadi nggak bisa langsung dipindah, itu nggak bisa. Meskipun nanti dipindah di tempat baru itu belum tentu nanti pasarnya juga ramai. Nah, mungkin malah fokusnya itu bukan pemindahan, tapi renovasi, revitalisasi, biar nggak becek lagi, biar pedagang nyaman, pembeli nyaman. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut siang ini dirinya akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo untuk makan siang. Agenda pertemuan dan makan siang bersama tersebut akan dilangsungkan di Solo, Jawa Tengah. Gibran akan menjemput Presiden terpilih Prabowo Subianto di Bandara Adi Sumarmo usai belusukan. Pak Prabowo sama Pak Jokowi ketemu di Solo, apa benar, Mas? Iya. Nanti saya sama Mas Agus di satu lokasi lagi, habis itu saya jemput di bandara. Ya. Nanti makan siang sama Pak Presiden terpilih. Ya. Pun, yuk. Adanun. Saudara, usai jeda kami akan ajak Anda melihat istana Gyeongbuk di Korea Selatan. Di sini pengunjung bisa berfoto layaknya raja dan putri Korea.